Mantan Sekda Kendari beri senyum dan pose 2 jari saat ditetapkan jadi tersangka korupsi. Halo Bu. Sehat dong. Halo. Bu, ibu kok nggak punya malu sama sekali sih? Hilang urat malunya Bu. Ibu ini bukan artis loh, bukan selebgram, bukan tiktoker. Ibu ini koruptor. Bupatinya malah pakai 4 mobil dinas mewah. 1 unit harganya 2 miliar. Wow. Nggak malu apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kesempatan ini kita tahu ya, Indonesia itu adalah surga bagi para koruptor, surga bagi para orang-orang yang ngembat uangnya rakyat Indonesia. Ya, dari segi manapun memang uang rakyat Indonesia kalau dikumpulkan dari pajak dan lain sebagainya itu luar biasa. Kekayaan yang ada di Indonesia itu luar biasa. Ya, tapi mau bagaimanapun pejabat-pejabatnya kalau memang udah pada dasarnya bajing, saya mau nyebut bajingan takut ya, takutnya nanti gimana gitu. Nah, ini salah satu koruptor yang bangga yang ada di Konoha ya, ketika ditangkap malah justru dia seperti ini. Ini koruptor ditangkap tapi tangannya seperti ini. Bangga sekali dia ya, kita lihat ya. Mantan Sekda Kendari beri senyum dan pose 2 jari saat ditetapkan jadi tersangka korupsi. Halo Bu. Sehat dong. Halo. Bu, ibu kok nggak punya malu sama sekali sih? Hilang urat malunya Bu. Ibu ini bukan artis loh, bukan selebgram, bukan tiktoker. Ibu ini koruptor. Mau dipenjara, mau dikurung, tapi kenapa masih senyum-senyum pose 2 jari? Bahagia sekali. Atau hasil korupsinya sudah dibagikan ke keluarga? Ya, keluarganya hidupnya enak ya. Jadi tenang. Lengkap sudah ya, koruptor di Indonesia itu nggak punya akhlak, nggak punya moral, Nggak punya malu, nggak punya takut sama Tuhan, nggak punya malu juga. Seharusnya kan habis korupsi uang rakyat malu, nunduk, ditutup gitu, enggak, ini malah gini-gini. Apa coba yang ada di pikiran para koruptor? Udah nggak takut nyuri uang rakyat, nggak takut juga di penjara, malah senyum-senyum cengar-cengir. Koruptor seperti ini enaknya diapain ya? Kapok. Kalau hukumannya ringan paling ini didakwa 2 tahun 3 tahun, makanya senyum-senyum. Kalau udah didakwa hukum metong, waduh, buru-buru senyum-senyum, langsung mukanya mengkerut, nangis-nangis minta tolong. namun di lain sisi kalau kita lihat pejabat publik mereka hidup bermewah-mewahan ya, hidup bermewah-mewahan, sedangkan rakyatnya itu banyak yang miskin. Kalau kita lihat kondisi warga Kabupaten Sumeneb, selamat ya, enak ya, seneng ya, bahagia ya. Pejabatnya kalau pejabatnya yang hidupnya bahagia, pejabatnya yang hidupnya seneng, pejabatnya yang hidupnya luar biasa. Kita lanjut. Pejabatnya kalau rakyatnya ya susah. Dikala Kabupaten Sumeneb konsisten duduki peringkat 3 besar berpenduduk miskin di Jawa Timur. Konsisten untuk kependudukan miskin di Jawa Timur. Miskin kok dikonsisten. Konsisten itu kan artinya kan bertahan gitu loh, nggak ada kemajuan. Bupatinya malah pakai 4 mobil dinas mewah. 1 unit harganya 2 miliar. Wow. Nggak malu apa ya bupatinya ini? Siapa namanya? Bapak Ahmad Fauzi ya. Pak, Kabupaten Bapak termiskin 3 besar di Jawa Timur. Bapak kok malah asik-asikan beli mobil mewah? Hah? Pakai Ayla kenapa? Malu sama pejabat yang lainnya. Malu itu sama rakyat, nggak boleh sama sesama pejabat.
Kalau rakyatnya masih banyak yang miskin, banyak yang pengangguran, banyak yang menderita, janganlah mewah-mewah. Malu sama Allah ya. Karena kepemimpinan itu tanggung jawabnya di akhirat, bukan di mata para pejabat. Gimana warga Sumenep? Senang kan punya bupati yang seperti ini? Enak kan diwakilkan? Kalian pengen punya mobil mewah, diwakilkan. Kalian pengen hidup mewah, diwakilkan. Untung ya dulu nggak jadi nyalon gubernur. Soalnya dulu di angkot-angkot sudah banyak poster-posternya mau nyalon gubernur katanya. Duh, pejabat-pejabat kita ini yang ketahuan ya. Yang nggak ketahuan gimana tuh? Kalau saya jadi bupati, selama rakyatnya masih miskin, masih melarat, saya mau hidup sederhana. Ya paling nggak saya mobil dinasnya Kijang lama. Bukan Kijang Innovagenik ya, bukan. Aduh, capek ngurusi para pejabat kita ya, capek, nggak ada gunanya sebenarnya. Tapi ya gimana lagi kalau kita nggak mengungkap fakta-fakta ini, kita nggak tahu kalau pejabat-pejabat kita sudah mulai nggak punya hati nurani ya. Lihat rakyat menderita, dirinya hidup mewah-mewah ya. Halo Sumenep, mohon maaf ya, saya sudah menyinggung bupati Anda. Halo Sumenep, mohon maaf saya sudah menyinggung bupati Anda. Wah mantap ya. Pejabatnya hidup enak, hidup tentram, hidup nikmat, namun rakyatnya sengsara. Begitu ya. Sekarang dirasakan oleh Sumenep. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.